Segala sesuatu diciptakan pasti akan ada fungsinya, betul atau tidak? Apakah ada saudara di sini atau yang ada di rumah atau dimanapun berada merasa diciptakan hanya untuk makan dan kentut aja? Ya, kita semua diciptakan oleh Tuhan ada fungsinya. Benda-benda yang kita pakai, apapun, telepon, jam tangan, semua diciptakan itu pasti ada fungsinya. Dan pujian tadi, biar segala yang bernafas memuji Tuhan, berarti segala bernafas makhluk hidup, terutama manusia. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Memuji Tuhan. Jadi kita hidup bukannya karena Tuhan lagi iseng-iseng aja, lagi gabut terus kita diciptakan, enggak. Tetapi ada tujuan, ada purpose yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku mati itu ya. Nah, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dalam versi bahasa Indonesia masa kininya lebih sederhana, dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Itu versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Bisa dicek ya, Yesaya 43 ayat 7. Jadi apa? Jadi fungsi kita, tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk apa? Mengagungkan Dia. Memuji Dia. Apapun dan siapapun kita semua diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Di dalam BIMK dikatakan mengagungkan aku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Mengagungkan dalam bahasa Ibrani itu artinya kabet. Ya, kabet itu artinya adalah worship, penyembahan. Jadi kalau saya artikan keseluruhannya adalah semua manusia ini, kita semua ini yang bernafas, khususnya manusia, kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Jadi kita diciptakan bukannya pointless atau kita tidak punya purpose, nggak punya tujuan. Makanya kalau ada saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda merasakan bahwa hidup Anda tidak ada tujuannya, hidup Anda seperti tidak bermanfaat dan lain-lain. Tidak. Tuhan menciptakan kita, siapapun kita, apapun keadaan kita, itu mempunyai tujuan, mempunyai purpose. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya di dunia ini. Kita semua diciptakan dengan tujuan. Lukas 4 ayat yang ke-8. Kita lihat Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau apa? Enggak, katanya apa? Harus. Sekali lagi, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Harus apa? Harus. Suatu keharusan kita sebagai ciptaan Tuhan untuk kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena kenapa kita harus menyembah? Karena kita ini penyembah-penyembah Tuhan. Makanya kita harus menyembah. Tapi kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah siapa?
Kita diciptakan sebagai penyembah-penyembah. As a worshiper. Kalau misalnya kita tidak menyembah Tuhan kita yang menciptakan kita. So, jadi siapa yang kita sembah dalam kehidupan ini? Tujuan kita ada di dunia ini justru jadi menyembah siapa? Akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita nggak jelas nyembahnya kemana. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, berarti kita menyembah hal-hal yang lain. Nah, artinya apa? Mungkin bisa jadi kita penyembah-penyembah uang, penyembah-penyembah popularitas, atau kita penyembah-penyembah pencapaian, yang dikejar pencapaian terus, yang dikejar duniawi terus. Makanya kita ini diciptakan sebagai penyembah, worshiper, penyembah. Kalau kita tidak connect dengan Tuhan, kita akan connect dengan yang lain. Makanya ada yang namanya ilah-ilah lain, ya. Makanya Tuhan juga pencemburu, karena Dia tahu sifat manusia itu, ya, gampang jatuh hati ke hal-hal yang lain. Betul Pak, Bu, teman-teman semua. Kita ini manusia sangat mudah untuk kita jatuh, untuk kita diperhamba, diperbudak oleh hal-hal yang lain di luar Tuhan. Mudah sekali. Apalagi di zaman sekarang ini yang udah modernisasi luar biasa, culture flexing yang begitu kuat. Bapak Ibu tahu culture flexing? Tradisi untuk pamer sana, pamer ini, pamer pencapaian ini, pamer pencapaian itu. Anak-anak kita, anak-anak muda sekarang sedang di brainwash seperti itu. Ditunjukkan bagaimana hidup dalam keduniawian, ditunjukkan bagaimana kesuksesan dunia terus yang harus dikejar. Oh, umur segini harus udah punya tabungan berapa, rekeningnya berapa. Itu konten-konten sekarang yang ada di media sosial Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu. Makanya kalau saya waktu itu pas outing pria sejati, saya katakan kalau kita tidak benar-benar bisa mewariskan hal yang terpenting untuk anak-anak kita, bahaya. Kita harus bisa mewariskan iman. Kita harus bisa mewariskan kepada anak-anak kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Ya. Nggak bisa kita mewariskan hanya harta aja. Kalau cuman harta doang tanpa Tuhan, saya katakan itu ibarat anak yang berdiri di bidang yang miring dan licin. Suatu saat dia jatuh, habis. Tetapi anak-anak yang diwariskan iman, diwariskan keimanan kepada Tuhan, percayalah anak itu akan hidup dan bertumbuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, pasti Tuhan jaga, pasti ada pengharapan Tuhan di situ. Tapi anak-anak yang jauh sama Tuhan, yang hanya ditinggalkan harta, kekayaan, hal-hal duniawi, pada saat dia jatuh, habis. Ya, bagus kalau kita bisa mewariskan iman kita dan juga harta kita, bagus. Tapi yang saya katakan, terkadang kan dunia kehidupan tidak semewah itu, bukan? Terkadang kita harus ditunjukkan atau kita harus menghadapi sebuah pilihan. Tetapi kalau misalnya kita harus dipilih salah satu, wariskanlah iman kepada anak-anak kita. Amin. Seorang worshiper kalau tidak connect dengan Tuhan, dia akan connect dengan hal-hal yang lain. Dia akan fokus dengan hal-hal yang lain. Dia akan secara kita tidak sadar, kita mulai menyembah hal-hal yang lain selain Tuhan. Makanya prioritas kita berubah. Ya, ini hati-hati. Hati-hati. Ya, saya selalu mengatakan, ingat jemaat-jemaat GGC, banyak jalan yang lurus, dianggap lurus, tetapi ujungnya maut. Jangan sampai kita merasa, oh saya udah deket kok sama Tuhan, oh saya setiap hari ke gereja kok, oh saya perpuluhan lancar-lancar aja kok, saya ngasih yang terbaik sama Tuhan, tapi hidup kita gak bener. Gak bisa, itu gak akan menyelamatkan saudara.
Yang menyelamatkan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya selalu tegaskan bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Karena gini, karena saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan bagus, kita stay connected kita sama Tuhan, kita tahu kok apa yang berkenan, apa yang terbaik untuk Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sampai sekarang kok kayaknya Pak Gem nih, karena ada beberapa jemaat tanya, Pak Gem coba dong tolong khotbah tentang perpuluhan. Saya pikir kalau orang udah cinta sama Tuhan, dia tahu apa yang terbaik buat Tuhan. Ya nggak perlu lagi saya kasih tahu nih harus begini, harus begitu. Mungkin someday saya pasti akan berkhotbah tentang perpuluhan. Tapi saya tahu jemaat-jemaat GGS, jemaat-jemaat yang dewasa. Tahu mana yang memberi yang terbaik untuk Tuhan, that's it. Ya, kita mencintai anak kita mencintai istri kita atau suami kita. Kira-kira kalau misalnya ibu-ibu masak, ya, masaknya harus bisa enak atau enggak? Atau udah salah lah, yang penting masak aja deh. Enggak kan, pasti kita cobain keasinan atau enggak. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Itu udah nature-nya kita sebagai manusia, Pak, Bu, teman-teman semua. Kita akan memberikan seluruhnya hal yang paling terbaik untuk pribadi yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Tuhan, hubungan kita benar sama Tuhan, kita connect sama Tuhan. Saya yakin dan percaya, 10% gak perlu diributin. Ya, media sosial sekarang, wah pandangan ini tentang perpuluhan, aduh saya pikir saya lihat, saya sih cuma berkata mudah-mudahan Tuhan, saya katakan, biarlah jemaat-jemaat GGS ini jemaat-jemaat yang tidak diombang-ambingkan oleh doktrin-doktrin yang sesat. Ya, karena yang berbicara ini pendeta-pendeta dari latar belakang yang beraneka ragam, ya kan? Yang satu mengatakan perpuluhan gak perlu. Iya gak perlu lah, jelas orang bapak lu yang punya perusahaan ini. Iya kan? Seakan-akan kayak gak butuh uang gitu. Wah ini banyak Pak Bu. Jadi hati-hati sekali dengan sekarang media-media sosial udah begitu banyak informasi, begitu banyak ya seperti firman Tuhan juga. Tapi saya selalu mengatakan kalau sudah meragukan, stop. Berarti apa? Makanannya gak selesai. Gak usah ribet. Ngapain sampai selesai didengerin, buang-buang kuota, ya kan? Iya, berarti udah gak cocok. Selesai. Nah jadi gitu, worshiper pasti akan penyembah-penyembah Tuhan. Kita diciptakan sebagai penyembah Tuhan. Kita harus selalu connect dengan Tuhan. Jangan sampai kita connect dengan yang lain. Dan kenapa sih Yesus mesti disembah? Bukan pertanyaan umum lagi. Kenapa kita harus pilih dia dibanding hal-hal yang lain? Kenapa kita harus sembah dia dibanding kita nyembah hal-hal yang lain? Ya karena pertama, apa yang ada di bumi ini, apa yang sekarang kita punya ini, itu berasal dari dia dan diciptakan oleh dia. Dia adalah sumber. Ya jadi apapun itu yang mungkin sekarang ini kita butuhkan, dialah sang sumber itu yang bisa menyediakan, yang memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Tapi terkadang kan kita ngelunjak dengan apa yang kita inginkan, kan begitu. Yang membuat kita merasa bahwa Tuhan ini kayaknya kok gak jawab doa saya. Bukan gak jawab doa kamu, tapi Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Tuhan hanya memberikan apa yang kamu butuhkan. Apa sih yang kamu butuhkan? Kehidupan itu pun kamu butuhkan. Nafas kamu butuh atau tidak? Seharusnya kita bisa bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kita bisa bernafas dengan lega, tidak ada gangguan apapun. Itu udah yang terbaik Tuhan udah kasih, amin. Dan alasan apa untuk kita tidak bersyukur? Permasalahan akan selalu ada, gak perlu dicari saudara-saudara. Gak perlu dicari, pasti akan ada itu permasalahan. Tetapi kenyataannya adalah pada saat kita bisa bangun di pagi hari, dengan tubuh yang begitu sehat, yang begitu sempurna, berarti Tuhan masih mempercayakan kita untuk hidup. Untuk kita bisa menghadapi permasalahan itu. Berarti apa? Berarti kekuatan Tuhan tuh masih ada. Tuhan masih mau kasih kesempatan kita untuk berperang. Ya.
Jadi jangan pernah menyerah karena Tuhan belum menyerah untuk kehidupanmu. Amin. Amin. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Setiap apapun yang sedang kita alami saat ini, saya katakan jangan menyerah. Kalau Anda masih bisa hidup, Anda masih bisa berusaha, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan Tuhan tahu you are strong. Kamu kuat. Dan Tuhan, kalau Tuhan sudah izinkan itu ada dalam kehidupan kita, walaupun itu bukan dari Tuhan, permasalahan bukan dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita memang ada di musim itu, percayalah Tuhan menggandeng tangan kita. Artinya apa? Tidak ada yang akan melebihi dari kekuatan kita. Ya. Jadi kita harus nyembah Dia. Karena semua berasal dari Dia. Semua Dia yang ciptakan. Ya. Dan kenapa kita harus menyembah Dia? Karena Dialah, Tuhanlah yang mengasihi kita. Dia layak disembah. Dia layak disembah. Pengorbanannya untuk kita. Dia ada di tempat yang paling tinggi, Dia adalah Tuhan. Dia mau turun ke bumi ini menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia, Dia menjadi hamba. Tidak hanya menjadi hamba, Dia juga mati untuk saudara dan saya. Alasan apa untuk kita tidak menyembah Dia? Alasan apa untuk kita tidak memprioritaskan Dia? Orang-orang yang kita cintai, pribadi-pribadi yang kita kasihi, pasti kita utamakan. Utamakanlah Tuhan di dalam segala hal. Amin. Itulah kenapa kita mesti menyembah Dia. Kenapa kita mesti menyembah Tuhan Allah kita dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Sadari bahwa Dia tidak pernah berubah. Dari dulu sampai saat ini Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Kasihnya, setianya, cintanya tetap sama untuk saudara dan saya. Ya, mari malam hari ini kita yang udah mulai gak fokus, yang udah mulai, oh ya Tuhan udah, kayaknya saya kesibukan nih. Oh ya Tuhan kayaknya saya udah mulai kurang jam-jam saya untuk memperhatikan waktu-waktu untuk Tuhan. Yuk kita perbaiki malam hari ini. Gak ada kata terlambat, Bapak Ibu bisa, saudara-saudara bisa ada di tempat ini. Atau dimanapun saudara berada yang menonton secara online. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semua memperbaiki fokus kita. Ya, tapi itulah kehidupan. Terkadang kita memang secara kadang kita tidak sadar atau secara sadar kita mulai melenceng, kita mulai disibukkan, kita mulai berubah prioritas kita. Ya, tetapi kalau saudara ada di tempat ini dan bisa mendengarkan apa firman Tuhan ini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki fokus kita, memperbaiki prioritas kita. Amin. Haleluya. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Apa itu menyembah? Matius 15 ayat 8 sampai yang ke-9. Matius 15. Mudah-mudahan hari ini saya khotbah tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Tenang, tapi ada bakso hari ini. Waduh, luar biasa. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya apa aja? Jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya
jauh daripadaku. Jadi kalau saya lihat berdasarkan Matius 5 ayat 8 sampai 9, penyembah yang benar itu bukan hanya penyembah yang lip service. Mungkin agak keras hari ini, malam ini, saudara. Bukan penyembah yang kalau kayak aduh saya mau ke gereja mau ke ibadah praise and worship biar nanti pas praise and worship tuh merasa ada merinding-merindingnya. Atau kayak ada wah ini padahal bukan itu. Ya. Bukan itu yang terpenting. Itu penting iya, kita mengekspresikan, kita mencari kita mencari bagaimana rasanya di hadirat Tuhan, penting. Tetapi yang terpenting adalah hidup kita deket gak sama Tuhan. Karena percuma, saudara-saudara, Anda ke gereja, ya, di gereja menyembahnya luar biasa, nangis-nangis guling-guling, Anda keluar dari tempat ini, kita kembali lagi ke mode duniawi, nggak bisa begitu. Makanya dikatakan dalam Matius 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Oh iya, dia memuliakan, dia mengagungkan. Tetapi apa? Hatinya jauh padaku. Seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu, ibadah kita adalah pada saat kita keluar dari tempat ini. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita masih dekat gak sama Tuhan? Kita masih benar gak hidupnya pada saat kita ada di luar gereja ini, kita keluar dari pintu gereja ini, dari gerbang gereja ini, hidup kita masih benar atau enggak? Atau kita sekedar munafik aja? Ya, di gereja menyembahnya luar biasa. Syakalaka bumbum. Dipakai begitu luar biasa dalam pelayanan. Ya kan? Tapi keluar dari gereja, di luar sana. Ayo. Gak bisa begitu. Dan ingat firman Tuhan katakan, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Terus saja. Saya katakan dengan sama saudara, kalau hari ini Anda tertegur, terus saja. Lanjutkan terus. Tapi lihat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Malam ini saya sudah katakan. Barang siapa yang sudah mendengar firman Tuhan ini, hati-hati. Anda diizinkan Tuhan hadir malam ini dan mendengar firman ini, berarti ada maksud Tuhan. Ya, hati-hati, kita gak bisa kayak begitu. Dikatakan apa ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi percuma, buang-buang waktu kita kayak begini. Capek-capek saudara datang ke tempat ini atau buang-buang kuota nonton ibadah ini. Ya. Tapi hidup saudara masih seperti itu. Wow, Pak Gembala itu mah menghakimi Pak, berarti saya gak layak dong untuk saya. Bukan, pertanyaannya Anda punya keinginan gak buat bertobat? Itu permasalahannya. Bukannya langsung malam ini berhenti ya, Tuhan bisa melakukan itu. Kalau Anda benar-benar dijamah Tuhan, Anda bisa berhenti. Ya memang butuh proses, betul. Tapi pertanyaannya, ada niat gak untuk berubah? Permasalahan itu. Karena banyak di luar sana, ya mereka udah nyaman dengan dosa itu. Anggaplah dosa itu udah biasa aja. Ya hidup dengan dosa itu tuh kayak biasa aja. Gak bisa. Ya. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekali lagi saya mau tanyakan, siapa kita? Siapa kita?
Siapa kita? Berarti tahu ya, penyembah apa yang dikehendaki Bapa? Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan saya yang buat aturan, saudara. Tapi firman Tuhan jelas. Firman Tuhan jelas. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran. Anda sudah dewasa, Anda tahu apa itu kebenaran. Ya. Jadi arti penyembah atau penyembahan yang sejati adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang, kembali lagi saya katakan, orang-orang yang stay connected sama Tuhan. Makanya jujur Bapak Ibu, saya nggak peduli dengan pencapaian-pencapaian. Mungkin saya tipikal gembala yang nggak peduli dengan pencapaian-pencapaian Bapak Ibu Saudara di gereja. Kalau hubungan Anda dengan Tuhan nggak baik, that's not my goal. Itu bukan goal saya. Benar. Karena ini ibadah praise and worship. Dan di sini juga saya lebih kepada benar-benar internal GGC. Para pelayan-pelayan GGC. Saya harus mengatakan ini, saya harus keras. Itu bukan goal saya sebagai gembala. Benar. Jadi mau sehebat apapun saudara di tempat ini, kalau hidup atau hubungan pribadi saudara dengan Tuhan tidak baik, tidak benar, bukan suatu hal yang membuat saya sukacita. Bukan goal saya itu. Karena saya mau Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, para pelayan Tuhan, tidak hanya jago di mimbar, jago di dalam gereja, tetapi di luar sana kita benar-benar menjadi berkat. Amin. Hidup kita benar-benar dengan standarnya Tuhan. Makanya Gratia Growing Community bukan hanya sekedar nama. Growing, bertumbuh setiap hari, proses setiap hari. Anda kalau tanam tanaman jeruk, kalau misalnya cuma tanam doang gak diapa-apain, gak akan berbuah itu jeruk. Tetapi kalau setiap hari kita siram, setiap hari kita pupukin, setiap hari kita liatin sambil ngopi, kita perhatikan, oh ada ulet dikit kita sentil uletnya, itu proses, itulah bertumbuh. Kebanyakan dari kita maunya langsung keluar jeruk, kalau bisa ke Trubus tuh yang di Mitra 10, beli pohon yang langsung udah ada buahnya. Terus ditanam depan rumah. Habis itu apa? Mati. Buahnya nggak ada. Buahnya kecabut sendiri. Ya kan, kita maunya instan-instan aja. Padahal nggak bisa. Kerohanian nggak kayak begitu. Hubungan sama Tuhan tuh nggak begitu. Hubungan sama Tuhan adalah proses day by day. Bahkan saya katakan detik demi detik, itulah hubungan kita sama Tuhan. Nggak bisa. Nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses, dan proses itulah yang akan mendewasakan kita. Jadi kalau mau kita misalnya kemarin Gratia Holy Community, wah agak berat tapi bagus, cuman agak berat aja namanya. Komunitas kudus, pencapaian seperti kita kayaknya udah kudus. Padahal kita semua aduh Pak, Bu, terus masih jauh dari kata kudus. Ya, masih jauh. Kita ini terus berproses. Terus diproses Tuhan. Sampai kapan Pak Gem? Sampai mati. Sampai mati. Oh jelas, Paulus mengatakan bahwa kehidupan kita adalah pertandingan. Kalau pertandingannya udah selesai berarti is dead. Selesai. Ya. Makanya Martin Luther King juga mengatakan kekristenan, kehidupan kekristenan adalah pertobatan. Jadi kehidupan kita dari hari ke hari itu adalah pertobatan. Pertobatan terus.
Bagaimana kita mau terus diproses Tuhan. Salah ya, minggir dikit. Ben, jangan, udah jauh kejauhan. Ya. Jadi jangan alergi sama proses. Ya. Dan itulah bagaimana kehidupan kita kalau kita bisa stay connected sama Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita, kita harus stay connected sama Tuhan. Itulah penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang sejati itu mengejar Tuhan. Kita mengejar Tuhan, bukan mengejar hal-hal yang lain. Bukannya mengejar Tuhan terus kita nggak kerja gitu ya, nggak bisa. Paulus juga mengatakan nggak kerja nggak makan. Bukan. Tapi kita tahu mana yang terpenting dari yang penting. Kerja itu penting, yes. Tapi yang terpenting waktu untuk Tuhan itu yang terpenting. Jam-jam doa kita itu yang terpenting. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai salah melakukan hal yang penting dan yang terpenting. Ya. Penyembah sejati adalah penyembahan yang mengejar Tuhan. Melebihi kita mengejar berkat Tuhan. Berkat itu sementara, tapi hati setianya Tuhan, cintanya Tuhan itu selamanya. Berkat itu sementara. Tuhan bisa memberi, tetapi ingat Tuhan juga bisa mengambil. Ya. Dan kalau sudah Tuhan memberi, tidak ada yang bisa mengambil. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Jadi nggak perlu takut. Udah nempel aja sama sumbernya. Ya, saya yakin dan percaya berkat apapun yang saudara butuhkan, Tuhan akan mencukupi. Amin. Dan ada berkat sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang dekat dengan Tuhan, itu ada berkatnya tersendiri, Pak, Bu, saudara-saudara. Ada berkatnya tersendiri. Memang gak mudah, tetapi itu yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena kenapa? Kalau kita dekat sama Tuhan, yang pertama, ya, kita memiliki cara pandangnya Tuhan. Kita memiliki point of view-nya Tuhan. Ya. Tolong ada yang standby di kamera karena saya akan back jalan. Saya sering off camera tuh saya lihat. Dan pada saat kita mempunyai point of view-nya Tuhan. Nah, kita buka firman Tuhan. Yesaya 33 ayat yang kelima. Yesaya 33 ayat kelima. Suka error ya kalau digerakin ya kameranya ya? Hah? Kenapa? Oh, diituin pakai kamera tengah. Oke, nggak usah pakai kamera tengah agak burem. Yang ini bagus, muka saya kelihatannya bersih. Iya, agak kuring kamera yang ini gitu ya. Yang ini cakep gitu. Langsung ke turis lagi, tirusnya kelihatan gitu ya kan. Padahal lemak semua. Oke, lanjut. Yesaya 33 ayat yang kelima. Lihat, Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat yang tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ya, pada saat kita ada di posisi yang tinggi, kita kan bisa melihat begitu luas. Begini, saya waktu bulan Maret lalu, Pak, Bu, saudara semua, saya puji Tuhan mendapat berkat bisa pergi liburan ke Jepang dengan istri dan dengan Kayla. Nah, waktu itu kita ke satu kota namanya Shibuya. Ya, jadi ada tuh di situ tuh terkenal dengan Shibuya Crossing yang banyak orang nyebrang tuh. Mungkin ada yang pernah lihat di TikTok, Instagram atau apa ya, yang banyak banget orang nyebrang gitu kan. Dan itu chaos banget tuh. Jadi kalau misalnya udah orang waktunya jalan lampu merah gitu ya, terus orang-orang pada jalan, wah itu tuh ada yang jadi bentuknya kotak gitu ya, zebra crossnya gini kotak dari sini ke sini, terus di tengah ada lagi begini nyilang, itu zebra cross semua, dan bisa dibilang tempat paling sibuk lah, banyak orang warawiri di situ.
wah rame, chaos. Padahal itu saya lagi di bawah. Ya kan, tapi di tengah-tengah kekeosan itu, di tengah-tengah kekacauan itu saya tetap kan foto-foto gitu kan. Di tengah-tengah itu ya, tengah-tengah zebra cross itu banyak orang. Udah gitu di bawah itu karena pada waktu saya kesana itu lagi construction, lagi ada renovasi, jadi agak terganggu lah, pemandangan terganggu, nggak ini segala macam. Tapi di dekat Shibuya Crossing itu ada satu gedung itu namanya Shibuya Sky. Itu 47 lantai dan dia 360 bisa ngelihat gitulah ya. Dan dia punya rooftop, Pak Bu. Akhirnya ya kita juga ke sana karena pengen lihat pengen lihat tempat orang nyebrang itu, karena itu ikonik sekali tempatnya, rame banget, yang kekacauan itu yang saya bilang. Tapi saya juga udah beli tiket sebelumnya untuk ke Shibuya Sky itu, ke tower itu. Udah, akhirnya singkat cerita kita pergi sama Bugem semuanya, kita naik, wah liftnya tuh keren banget Pak. Bu, pokoknya ada LED-nya di atas, jadi seakan-akan tuh kita kayak lagi mau keluar angkasa gitu lah, pakai ada neon-neonnya, LED-nya gitu lah, pokoknya keren deh. Udah sampai di atas, ya kan? Dari atas itu, dari lantai 47, dari rooftop itu, saya bisa melihat Shibuya Crossing. Tempat penyeberangan itu yang tadi saya katakan, yang saya bilang chaos, daerah atau area yang saya bilang banyak construction, banyak renovasi, yang saya bilang ini orang yang terlalu banyak, kita jalan aja nabrak-nabrak segala macam. Tapi pada saat saya melihat dari tempat yang tinggi itu Pak, Bu, itu saya melihat kayak, wih keren banget ya. Orang itu bisa jalan beberapa arah kayak begitu. Ya pokoknya kalau dilihat tuh kayak semut-semut gitu loh, tapi kayak lucu, kayak ada seni-seninya gitu Pak. Dan akhirnya saya bisa melihat kota Shibuya tuh yang wah keren banget, ada billboard advertising yang neon-neon nyala-nyala begitu. Oh saya bilang, oh ini kota Shibuya keren banget ya, dan segala macam. Dan apa sih hubungannya dengan firman ini? Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat saya ada di bawah, yang saya lihat hanyalah kekacauan. Orang-orang lalu lalang, konstruksi di mana-mana dan lain-lain. Wah, chaos. Terlalu banyak orang. Tetapi pada saat saya ada di atas, saya melihat keindahan bagaimana orang-orang berlalu lalang. Dan ini saya mau katakan, apa yang saudara lihat saat ini, apapun itu kehidupanmu, kondisi situasi kehidupanmu, tidak seperti apa yang Tuhan lihat ada di atas sana. Amin. Kalau kamu melihat keputusasaan, kalau kamu melihat tidak ada jalan keluar, Tuhan yang ada di tempat yang tinggi, Dia mempunyai cara pandang yang berbeda. Dia bisa tahu apa yang ada di depan sana, yaitu adalah apa? Harapan kepada Tuhan. Ya, apapun saat ini yang mungkin kita secara manusia kita bisa lihat, aduh Tuhan kayaknya gak mungkin. Gak mungkin Tuhan. Gak mungkin Tuhan lunas, Tuhan utang segede gini gak mungkin lunas Tuhan. Saya jual ginjal, jual segala macam pun ini gak akan mencukupi. Aduh Tuhan gak mungkin suami saya bisa berubah tuh gak mungkin Tuhan. Orang kerasnya aja kayak begitu. Aduh istri saya gak akan pernah bisa mengerti saya Tuhan. Saya baru ngomong A sedikit aja dia udah ngomongnya udah 1000 kata. Mungkin ada anak-anak yang mungkin merasa, wah keluarga saya gak akan bisa terselamatkan Tuhan. Ini udah gak mungkin, kerjaan saya kayaknya udah mentok sampai sini-sini aja Tuhan. Ingat, Anda, kamu, saudara hanya bisa melihat apa yang saudara bisa lihat. Tapi Tuhan bisa melihat lebih jauh untuk kehidupanmu. Dan ingat Tuhan katakan, rancangan yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Tapi apa? Damai sejahtera. Tuhan tahu apa yang ada di depan sana. Mungkin sekarang banyak hal yang mustahil. Mungkin kita bisa melihat, aduh gak mungkin lah Tuhan, saya udah gak ngerti lagi lah masa depan saya gimana. Pusing. Mentok Tuhan, udah gak mungkin, apa sih? Apalagi yang udah saya perjuangkan, ini udah saya lakukan, itu udah saya lakukan. Semuanya yang terbaik udah saya lakukan.
udahlah, udah gak mungkin. Jangan. Jangan menyerah. Ingat saya katakan, kalau kamu masih bisa hidup, kalau kamu masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan, kamu bisa bangun di pagi hari, berarti Tuhan masih bisa kasih kesempatan kamu. Tuhan masih percaya sama saudara. Tuhan masih yakin sama saudara. Tuhan masih gak menyerah sama saudara. Jangan pernah menyerah. Salah satu pendeta yang sudah almarhum, Pastor Raditya Oloan, pastor muda juga, dia pernah mengatakan kalau Tuhan masih memberikan koma, jangan kamu memberikan titik dalam kehidupanmu. Artinya apa? Rencana Tuhan itu besar untuk kehidupan saudara dan saya. Tetapi kadang yang membatasi itu adalah apa? Kita sendiri. Ketidakpercayaan kita sendiri. Itu yang membatasi. Yang buat stres apa? Diri kita sendiri. Padahal kita tahu Tuhan di tempat yang maha tinggi, Dia bisa melihat bahwa ada harapan untuk kamu. Mungkin kamu sekarang gak lihat, karena emang masih jauh nak. Masih banyak ketutupan banyak hal. Tetapi kalau kamu masih terus percaya, kamu terus berjalan bersamaku, ingat sampai nanti di sana, kamu baru katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Iya, saya katakan sering kali sama saudara kan, kalau kita sekarang nih ada di sini, kita sekarang tanggal 27 Oktober 2023, kita ada. Kalau kita melihat ke belakang, lihat sebanyak apa pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Tahun lalu pemerintah mengatakan Indonesia apa? Gelap. Akan terjadi krisis ekonomi dan sebagainya dan lain-lain. Krisis dari mana? Sekarang kita ada sampai saat ini pun itu merupakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Berarti kita sudah mau melewati, ini udah mau 2024. Udah mau selesai ini tahun 2023. Ya kan? Sama pertanyaan saya, apa yang kita tidak mau percaya? Apa alasan kita untuk tidak percaya? Tetap percaya sama Tuhan. Jangan cari-cari cara-cara instan. Jangan. Kalau Tuhan memang kalau memang belum selesai, berarti Tuhan tahu kita belum siap untuk menerima berkat ini. Karena kalau kita mungkin udah ditolong Tuhan, kita belum siap, kita malah jauh udah sama Tuhan. Tuhan tahu. Jadi gak usah ditanya terus Tuhan kapan, gak usah. Tapi ubah doa kita, Tuhan siapkan hatiku agar aku benar-benar siap untuk menerima pertolongan-Mu. Untuk aku siap menerima berkat-Mu. Karena aku gak mau Tuhan, pada saat ini semua sudah terlewati, aku malah justru menjauh daripada-Mu. Daud mengatakan, Tuhan boleh ambil semuanya, tapi jangan Engkau tinggalkan aku, janganlah Roh-Mu itu tinggalkan aku. Daud tahu mana yang terpenting dalam kehidupannya. Ya. Ayo, terus kita percaya dengan rencana Tuhan. Ya. Dia yang bisa melihat jauh ke depan untuk kehidupanmu yang penuh harapan. Amin. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya cara pandangnya Tuhan. Cara pandang yang apa? Yang mempunyai harapan. Cara pandang yang selalu memberikan kekuatan kita dari hari ke hari menjalani kehidupan kita. Apapun kondisi dan situasi kehidupan kita. Ya. Yang kedua, berkat orang yang dekat sama Tuhan. Kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, kita mengejar Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Ya. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Mazmur 135 ayat 15 sampai yang ke-18. Berhala bangsa-bangsa adalah adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. 19, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Ayat yang ke-18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya.
Kita adalah orang-orang percaya yang beruntung. Kita percaya kita diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna. Kita diciptakan menurut serupa dan gambarnya Tuhan. Ya. Agak lain kalau kita diciptakan sama mungkin Tuhan-Tuhan yang lain yang punya jarinya 20 misalnya. Kemungkinan ya kalau kita diciptakan sesuai dengan jarinya 20 kali kita. Ya kan? Ibu-ibu jarinya 10 aja, Shopee tiap minggu ada aja datang. Gimana kok jarinya 20? Berbahaya bapak-bapak, ya kan? Keuangan kita bisa bergoyang gitu ya. Tapi puji Tuhan ibu-ibu ini pasti pintar-pintar keuangan, apalagi ibu-ibu wanita Esther GGC. Waduh. Ya. Gimana bapak-bapak, saya lagi melihat ekspresi bapak-bapak nih bener atau enggak omongan saya. Ya kita beruntung, kita orang percaya yang kita diciptakan oleh Tuhan yang benar begitu sempurna. Ya. Yang mempunyai jarinya 10 ya sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya dan kedekatan kita dengan Tuhan, ya kedekatan kita dengan Tuhan, kalau kita mau cari Tuhan terus itu akan membuat kita juga memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Contohnya apa sih? Contohnya kayak gini aja deh. Ya kalau kita gini, rata-rata pasti ini sudah bersuami istri ya. Coba yang suami istri angkat tangannya. Suami istri, ada yang sudah bersuami dan beristri maksudnya? Ada ya? Oke, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan deh, selama udah pernikahan kita ini gitu ya. Banyak hal gak sih yang lama-lama tuh banyak hal yang sama, jadi sama gitu. Yang dulu mungkin istrinya bersih, gara-gara udah sama suaminya mulu akhirnya bukannya berubah jadi gak bersih, tapi tingkat kebersihannya jadi agak berkurang. Gitu kan, dari dulunya bersih banget, sekarang jadi berkurang gitu, ya kan? Saya itu kadang kalau sama pasangan tuh, sama istri, saya suka kentut. Apalagi kalau di kasur, ya kan, udah di dalam selimut, wah, waktu yang tepat, ya kan? Iya karena gini, saya bilang sama istri saya, kamu tahu nggak? Ada ininya, ada researchnya, ada penelitiannya. Kalau misalnya cium bau kentut pasangan tuh umur panjang, saya bilang gitu. Bener, Google. Saya tanya Mbak Google. Iya, itu umur panjang. Terus dia marah-marah gitu ya. Awalnya sih marah-marah Pak, 2 tahun 3 tahun pertama gitu ya, 2 tahun pertama. Ya lama-lama juga, malah dia juga yang kentut. Ya kan, cuman dia lebih sopan aja. Kalau misalnya kentut dia bilang, sayang jangan dibuka selimutnya, jangan dibuka gitu. Kalau saya kan sengaja kalau udah kentut gitu saya gini-giniin Pak. Ya kan, saya gitu-gituin kibas-kibas gitu kan. Pasti agak berubah. Dulu istri saya gak begitu, gak sejorok itu. Dia kalau kentut kamar mandi. Sesopan itu. Sopankah begitu? Ya. Jadi dia kalau kentut ke kamar mandi. Sekarang udah enggak, bablas aja. Mau marah tapi gue juga begitu, ya kan. Ya udahlah. Udah gitu lebih gak sopan kadang baunya ya. Aduh. Ya lama-lama terbiasa. Makanya kan di 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan ya, lama-lama juga sifat dan ini kita tuh ya sama seperti Tuhan. Bukan yang kayak kita sesempurna itu, enggak. Ketika kita mungkin dekat sama Tuhan, kita bergaul banyak dengan firman-Nya dan lain-lain, hidup kita tuh kalau kita mau menjalankan kegiatan kita pagi-pagi kalau tidak didasari dengan firman Tuhan tuh kayaknya nggak bisa. Kalau pondasinya nggak dijalani dengan firman Tuhan tuh kayaknya nggak bisa. Itu ada aja orang-orang yang kalau kita dekat sama Tuhan yang kudus itu, hidup kita pun jadi ikutan kudus. Makanya jadi kadang ada orang yang kayak, lu sok kudus banget sih, lu kayak gitu aja. Ini banget sih, sensitif banget sih gitu-gitu kan. Jadi akhirnya dalam kehidupan kita ada standar-standar, ada atau kalau enggak ada rem-rem yang kita enggak bisa bablas. Gitu. Ya saya dulu gini, kayak misalnya omong-omongan kasar gitu ya. Walaupun kadang masih ada kelepasan gitu ya, ngomong kayak gitu. Tapi sadar kayak di dosa ya. Kalau dulu kayak udah biasa aja bodo amat gitu kan. Tapi kalau sekarang iya ngomong gitu ya, kadang ngomong apa gitu. Terus tiba-tiba kayak mikir juga kayak, aduh
dosa nih. Ngapain ya ngomong kayak gitu ya? Ya walaupun kita nggak ngomong di depan orang langsung ya, misalnya kayak teman saya atau gimana terus saya bilang, aduh kok gue dosa ya ngomong gitu. Enggak, tapi dalam hati kayak, aduh dosa nih ngomong gini nih. Ngapain nih tadi ngomong kayak gitu ya? Buat apa ya? Ya karena itu kebiasaan kita tuh udah mulai berubah. Ya kan? Karena yang input yang masuk dalam pikiran kita, ya kan, hal-hal yang masuk dalam pikiran kita itu udah bukan hal yang kotor-kotor lagi. Kita udah enggak not interesting anymore, udah enggak menarik lagi, sudah tidak semenarik itu. Jadi akhirnya berubah. Kalau kita dekat dengan Tuhan yang kudus, hidup kita juga akan jadi kudus. Amin. Ya. Ketika kita dekat sama Tuhan yang penuh kasih, hidup kita juga jadi penuh kasih. Ya kan? Akhirnya motor-motor yang sering lalu lalang di jalan main masuk-masuk, main potong-potong, mobil-mobil yang gak jelas main potong-potong itu, akhirnya udah ngalah aja deh Tuhan. Iya Tuhan. Gitu ya. Walaupun kadang masih ketelepasan juga, ini kok banget gitu ya. Gak pakai sen lah, apalagi kalau ada emak-emak sen kiri belok kanan, ya kan. Lah Bu, kalau misalnya belum bawa motor jangan dah, bahaya banget. Iya karena kenapa ya, ada gitu, itu karena bikin emosi gitu ya. Tapi kalau kita bergaul karib, kita dekat dengan Tuhan, percaya deh hal-hal seperti itu tidak akan mengganggu emosi kita. Dan itu biasanya tanpa sadar. Nah ya udahlah, puji Tuhan ya untung masih bisa ngerem. Puji Tuhan untung kita refleksnya masih bagus. Kadang kayak gitu aja. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita jadi orang yang penuh kasih. Hidup dalam kasih, penuh kasih itu gak sulit kok. Ya, kalau kita setiap hari sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, Allah itu murah hati, Dia juga Allah yang penuh hikmat, Dia juga penasehat yang ajaib, Dia Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa kekal, lemah lembut, rendah hati, semua sifat yang Allah punya bisa melekat dalam hidup kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita stay connected dengan Tuhan. Poin yang terakhir, kalau kita sebagai penyembah yang benar, kita mengejar Tuhan, kita benar-benar mau dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan fasilitas dan kekuasaan dari Tuhan. Ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita juga dekat dengan kuasa Tuhan. Kuasanya yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan setiap aspek kehidupan kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan selanjutnya Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7 kita lompat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, percayalah Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Segala fasilitas dan kuasa Tuhan itu juga berlaku untuk kehidupan kita. Kalau kita dekat benar-benar sama Tuhan. Ya. Gini. Cerita sedikit. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya hobi dengan sepatu Pak, Bu, saudara semua. Ya kadang ada beberapa sepatu tuh yang sulit untuk didapat. Ya, ada orang harus ada yang namanya raffle tuh kayak kita kirim email kita dan mereka akan undi emailnya, dan itu kadang yang ikut ratusan ribu sampai jutaan orang lah seluruh Indonesia.
Sedangkan sepatunya kadang misalnya cuma ada 100 pair, 100 pasang atau cuma 200 pasang dengan size yang juga begitu terbatas gitu ya. Dan terkadang ada satu sepatu yang misalnya saya suka atau saya lihat, wah ini nilai investasinya lumayan nih. Kalau saya bisa beli harga retail, harga toko, harga distributornya, kalau saya jual lagi ke publik, harganya nih bisa naik berapa kali lipat gitu. Saya lihat, oh oke nih gitu ya. Tapi kadang nggak mudah untuk dapatnya. Nah, terkadang Pak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau udah susah seperti itu, ya kan? Saya katakan kalau saya mengikuti syaratnya dengan email apa segala macam, ya udah nggak mungkin, ya kan? Tapi karena saya punya kenalan, ya kan, yang punya tokonya, ya, jadi saya selalu dapat kesempatan, gitu. Walaupun kadang kalau minta nggak enak gitu ya, tapi kalau emang saya mau banget, pasti saya calling orangnya. Suatu waktu ada satu sepatu yang saya mau, ya kan. Awalnya saya pikir udahlah, saya belinya langsung beli ke tokonya aja gitu loh. Pasti dia mudah-mudahan dapat lah gitu. Hari H saya mau ke tokonya, udah masuk berita lah di media sosial bahwa wah itu ngantrinya sampai ke parkiran orang katanya toko buka jam 10, orang dari jam 5 pagi udah di sana Pak Bu. Udah nongkrong di situ depan tokonya. Pas udah jam-jam 9 saya lihat berita, wah itu di parkiran penuh orang semua. Udah gak mungkin, wah ini udah gak mungkin. Ya kan, ya udah satu-satunya apa, karena saya dekat dengan owner store-nya, saya telepon. Bro, ini nih minta bla 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 bla, calling, selesai. Oke, saya segini, langsung ambil aja ya bro ke toko. Akhirnya udah, sampai sana ya kan. Udah saya cuma tinggal keluar dari mobil, masuk tokonya, langsung masuk, gak perlu dipanggil nama, gak perlu dipanggil nomor, saya langsung masuk, dapat sepatunya. Inti dari ceritanya apa? Pertanyaannya, bagaimana saya bisa dapat sepatu itu? Karena apa? Karena saya dekat dengan yang punya toko. Dan saudara kira Tuhan juga tidak bekerja seperti itu? Wah Pak Gem, maksudnya nih punya ordal surga apa bagaimana? Enggak, bukan. Tapi itulah berkat untuk kita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita punya akses yang spesial dari Tuhan. Kita adalah orang-orang VIP-nya Tuhan kalau kita bisa benar-benar dekat sama Tuhan. Cuman permasalahannya kan dekat sama Tuhan gak gampang Pak, Bu. Ya kan? Gampang gak sih? Gampang kalau kita benar-benar punya hati di situ. Tapi yang kadang kenyataannya agak-agak berat kan? Tetapi berkat untuk penyembah-penyembah yang benar, berkat untuk orang-orang yang benar-benar dekat sama Tuhan itu, mendapatkan fasilitas dan kuasa Tuhan. Artinya apa? I will make it simple. Saya akan membuat sederhana. Intinya apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Bahkan kalau dia mau kasih bonus, dia tahu apa yang kamu mau. Ya, cuman ya memang kita harus dekat sama dia. Ya. Bayangkan aja, saya yang dekat dengan cuman sekedar orang yang punya tokonya aja, bisa mendapatkan opportunity seperti itu, kesempatan seperti itu. Bagaimana kita kalau dekat sama yang menciptakan langit dan bumi ini? Hah? Coba. Kalau kita bisa dekat Tuhan, waduh. Jangankan mungkin sepatu yang limited edition ini. Apapun itu yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Karena sekali lagi saya katakan, kalau sudah Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutup. Fasilitas dan kuasa Tuhan yang gak ada batasnya itu bisa dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya.
Amin. Sebagai penutup, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ya. Sebelumnya, berarti saya bisa langsung tutup ibadah ini ya Pak Filipus? Ya, oke. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, ingat, ada pertolongan di dalam orang yang dekat dengan Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang sejati dalam roh dan kebenaran. Jadilah penyembah-penyembah yang mengejar Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengejar Tuhan. Jadilah orang-orang yang benar-benar mau dekat sama Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena ada pertolongan di dalam orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kembali lagi dalam Ibrani 4 ayat ke-16. Ya, marilah kita dengan penuh keberanian. Kita perlu keberanian untuk kita benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa kok dibilangnya butuh keberanian? Ya kita butuh usaha. Ada hal yang harus kita push. Ada hal yang harus kita dorong. Ada kedagingan kita yang harus kita lawan. Makanya dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian. Karena orang-orang yang pengecut pasti akan selalu kalah dengan dunia. Orang-orang yang pengecut pasti akan selalu kalah dengan daging. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita mengejar Tuhan, kita mengejar orang yang kita cintai. Saya aja, jangankan pulau, negara saya lewati Pak, Bu. Karena kenapa? Karena cinta. Ya. Dan itulah nature kita sebagai manusia. Kalau kita mencintai sesuatu hal, kita pasti akan mengejar itu. Dan kejarlah perkenanan Tuhan. Ya. Ada hikmat. Ya, ada hikmat yang Tuhan berikan khusus juga untuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan ada ketenangan di dalam ketakutan yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, bagaimana sih cara kita bisa mendekat kepada Tuhan? Ya, yang pertama, mari kita cari Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Ya, yang pertama kita cari Tuhan, selalu cari Tuhan, selalu cari Tuhan, selalu cari Tuhan. Ya, apapun yang mau saudara lakukan pertama kali, cari Tuhan dulu. Dalam kehidupan saudara, bangun pagi hari, cari Tuhan dulu. Ya, bangun tidur, cari Tuhan dulu. Mau tidur, cari Tuhan dulu. Ya, cari Tuhan terus. Cari perkenanan Tuhan, haus akan firman Tuhan. Ibadah-ibadah, kalau memang kita bisa meluangkan waktu kita, luangkan waktu kita. Jangan menggunakan waktu luang. Tapi kita meluangkan waktu, kita berkorban untuk menjadikan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Uang dapat dicari, tapi waktu kalau sudah berlalu, selesai. Kalau kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan juga waktu kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, tanya Tuhan, nanya Tuhan. Banyak nanya sama Tuhan. Apapun setiap keputusan yang kita mau ambil, apapun setiap hal yang kita mau lakukan, tanya sama Tuhan. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak? Apakah ini maunya Tuhan atau maunya saya? Ini benar-benar rencananya Tuhan atau ego saya? Jangan sampai kita maksa. Segala sesuatu yang dipaksa, percayalah itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang dipaksa itu bukan dari Tuhan. Itu adalah ego kita. Ya. Karena saya yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah berkehendak, Dia juga yang akan menyediakan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Dia yang akan melengkapi segala apapun yang kita butuhkan. Yang ketiga, yang terakhir, tetap berjalan bersama Tuhan. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, mari terus jalan bersama dengan Tuhan.
Jangan lepaskan Tuhan. Jangan kalau udah mendapatkan apa yang kita mau, kita lepaskan Tuhan. Saya sering sekali melihat ini terjadi. Ya. Di awal kita berdoa mati-matian, segala ibadah kita ikut, puasa. Wah, deket mati-matian sama Tuhan. Kalau udah dapet apa yang kita mau, Tuhan udah kasih. Kasihnya pun sebenarnya belum sepenuhnya. Suatu waktu bisa Tuhan ambil. Udah lupa sama Tuhan. Udah mulai kendor ibadahnya. Udah mulai kendor waktu-waktunya sama Tuhan. Ini. Ya. Jangan sampai. Ingat, kalau Tuhan sebegitu mudahnya memberi, Tuhan juga bisa sebegitu mudahnya mengambil. Kalau Tuhan bisa membawa saudara dari bawah ke atas dengan cepat, jangan salah, Tuhan juga bisa banting saudara dari atas ke bawah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apa yang sudah kita mulai dengan Tuhan, marilah juga kita akhiri juga bersama dengan Tuhan. Ya, jangan sampai apa yang kita mulai dengan Tuhan, kita akhiri dengan ego kita sendiri. Amin. Amin. Mau menjadi penyembah-penyembah yang benar? Mau menjadi penyembah yang mengejar Tuhan? Menjadi penyembah-penyembah yang dekat dengan Tuhan? Sekali lagi saya ingatkan, kita diciptakan punya tujuan, punya purpose, punya fungsi. Salah satu fungsi yang memang Tuhan katakan adalah untuk mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Biarlah segala apapun yang kita lakukan, aspek kehidupan kita, itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian.